Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifia Lutfiani dari jurusan Tadris IPA Biologi semester 6 akan menjelaskan tentang pengaruh konsentrasi dan frekuensi penyiraman air limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil tomat, Lycoppersicum esculentum Mill. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah konsentrasi penyiraman air limbah tempe memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tomat? Yang kedua, apakah frekuensi penyiraman air limbah tempe memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tomat? Dan yang ketiga, apakah interaksi konsentrasi dan frekuensi penyiraman air limbah tempe memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan dan hasil tomat? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui perbedaan konsentrasi air limbah tempe yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tomat. Kedua, untuk mengetahui perbedaan frekuensi air limbah tempe yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tomat. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan interaksi konsentrasi dan frekuensi air limbah tempe yang terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tomat. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada perbedaan konsentrasi air limbah tempe. Yang kedua, terdapat perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada perbedaan frekuensi air limbah tempe. Dan yang ketiga, terhadap perbedaan pertumbuhan dan hasil tanaman tomat pada perbedaan interaksi konsentrasi dan frekuensi air limbah tempe. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pertama, ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, memberi sumbangan pemikiran dalam pemanfaatan limbah tempe sebagai pupuk organik. Yang kedua, menambah pengetahuan dalam bidang budidaya pertanian, terutama budidaya buah dan sayuran. Manfaat penelitian yang kedua yaitu pendidikan dan penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengetahui manfaat limbah tempe sebagai pupuk organik. Yang kedua, hasil penelitian ini juga dapat memberi motivasi bagi mahasiswa biologi untuk mengembangkan kegiatan ilmiah tentang pemanfaatan limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap tanaman tomat. Yang ketiga, pada masyarakat. Hal ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang penggunaan limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap tomat. Selanjutnya bab 2. Bab 2 mengkaji tentang kajian pustaka, yaitu tanaman tomat. Klasifikasi tanaman tomat adalah sebagai berikut. Divisi dari tanaman tomat yaitu Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, ordo Tubiflorae atau Solanales, famili Solanaceae, dan spesiesnya Lycoppersicum esculentum Mill. Tomat mempunyai akar tunggang tumbuh menembus ke dalam tanah dan akar serabut menyebar ke arah samping tetapi dangkal. Batang tanaman tomat terbentuk persegi 4 hingga bulat, berbatang lunak tetapi cukup kuat, berbulu atau berambut halus dan di antara bulu-bulu. Dan di antara bulu-bulu tersebut terdapat rambut kelenjar. Batang tanaman tomat dapat bercabang. Daunnya berbentuk oval, bagian tepi daun bergigi dan membentuk celah-celah yang menyirip serta agak melengkung ke dalam.
Daun berwarna hijau merupakan daun majemuk ganjil, antara 5-7 helai. Di sela-sela daun terdapat 1-2 pasang daun kecil yang terbentuk deta. Dan bentuk buah bulat agak lonjong. Banyak mengandung biji lunak berwarna putih ke kuning-kuningan yang tersusun berkelopak dan dibatasi oleh daging buah. Fungsi bahan organik dalam tanah menurut Karama et al. 1990 meliputi fungsi fisika, kimia, dan biologi. Bagian serat dari bahan organik memungkinkan pembentukan agregat atau granulasi tanah. Perbaikan agregasi tanah akan memperbaiki permeabilitas dan peredaran udara tanah liat. Granulasi butir tanah akan memperbaiki daya hara. Agregasi dan granulasi akan mengurangi aliran permukaan dan memperkuat daya pegang tanah, sehingga erosi akan berkurang. Selain itu, bahan organik juga menyediakan fluktuasi temperatur tanah lebih kecil. Limbah cair industri pangan merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Jumlah dan karakteristik air limbah industri bervariasi menurut jenis industrinya. Sebagai contoh, industri tahu dan tempe. Industri tahu dan tempe mengandung banyak bahan organik dan padatan terlarut. Untuk memproduksi 1 ton tahu atau tempe dihasilkan limbah sebanyak 3.000 sampai 5.000 liter. Berikut tabel dari karakteristik limbah cair industri tahu tempe. Kemudian bab 3, metodologi penelitian. Untuk alat dan bahan, yang pertama untuk alat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu polybag ukuran 5 kg, timbangan analitik, penggaris, timba, gelas ukur, kuas pengukur kadar klorofil. Dan untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah, biji tomat varietas permata, endapan limbah tempe, dan air. Variabel penelitian ini yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas, yaitu penggunaan limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap tomat, dan pemberian konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% frekuensi penyiraman limbah tempe. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, proses analisis limbah tempe. Di antaranya mengendapkan limbah tempe selama beberapa hari dan menganalisis sampel limbah tempe. Yang kedua, tahap persiapan. Di antaranya mempersiapkan tempat untuk meletakkan polybag, menyiapkan alat dan bahan untuk penelitian. Tahap persiapan bibit, diantaranya benih tomat yang akan digunakan, disemaikan terlebih dahulu. Untuk membuat persemaian bibit tomat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencampur tanah, kemudian diaduk sampai rata. Kedua, medium yang sudah siap dimasukkan ke dalam tempat persemaian, kemudian disiram dengan air sampai kapasitas lapang dan dibiarkan selama 1 hari. Ketiga, benih tomat disebarkan pada media persemaian. Keempat, persemaian dijaga kelembabannya dengan memberikan air melalui penyemprotan sampai benih tomat tumbuh menjadi bibit tomat. Selanjutnya, menanam bibit tomat, perlakuan penyiraman, pemasangan ajir, pemeliharaan tanaman tomat, pengamatan untuk mengumpulkan data, dan analisis data. Selanjutnya, bab 4, hasil dan pembahasan. Pada tabel di atas, terlihat bahwa tinggi tanaman tomat pada umur 30 HST menunjukkan hasil beda nyata terhadap tinggi tanaman, yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 100% nyata lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontrol atau konsentrasi 0%. Tetapi, pemberian konsentrasi 80% tidak beda dengan pemberian konsentrasi 0%,
20%, 40%, dan 60%, dan 100%. Pada umur 46 HST, yang menunjukkan hasil beda nyata terdapat pada pemberian konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% jika dibandingkan dengan kontrol atau konsentrasi 0%. Tetapi, konsentrasi 20% tidak beda nyata dengan 40%, 60%, 80%, dan 100%. Untuk pembahasannya, konsentrasi air limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman tomat berpengaruh terhadap parameter tinggi tanaman tomat. Jumlah daun, luas daun, berat kering total, umur pembungaan, kadar N tanah, pembentukan buah, persentase bunga menjadi buah, dan berat buah, tetapi pemberian konsentrasi air limbah tempe tidak berpengaruh terhadap parameter kadar klorofil. Dengan pemberian berbagai konsentrasi dibuktikan tidak beda nyata. Hasil konsentrasi yang dapat digunakan yaitu pada konsentrasi 20%, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 40%, 60%, 80%, dan 100%. Frekuensi air limbah tempe sebagai pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman tomat hanya berpengaruh terhadap parameter jumlah daun, luas daun, berat kering total, kadar N tanah, dan berat buah. Tetapi, pemberian frekuensi air limbah tempe tidak berpengaruh terhadap parameter tinggi tanaman, kadar klorofil, umur pembungaan, umur pembentukan buah, dan persentase bunga menjadi buah. Hasil frekuensi yang dapat digunakan yaitu pada frekuensi 2 hari sekali, 1 minggu sekali, dan 2 minggu sekali. Yang terakhir, bab 5 atau penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi penyiraman air limbah tempe memberikan pengaruh terhadap parameter tinggi tanaman tomat. Jumlah daun, luas daun, berat kering total, umur pembungaan, kadar N tanah, pembentukan buah, presentasi bunga menjadi buah, dan berat buah. Konsentrasi yang dapat digunakan adalah 20%, akan tetapi tidak berbeda nyata dengan 40%, 60%, 80%, dan 100%. Frekuensi penyiraman air limbah tempe memberikan pengaruh terhadap parameter jumlah daun, luas daun, berat kering total, kadar N tanah, dan berat buah. Frekuensi yang dapat digunakan yaitu 2 hari sekali, 1 minggu sekali, dan 2 minggu sekali. Pengaruh interaksi antara konsentrasi dan frekuensi terbaik terdapat pada parameter berat buah dan kadar N tanah dengan konsentrasi 100% pada frekuensi 2 hari dan 2 minggu sekali.